Hi guys, I'm so excited to make this video. Tema videonya adalah Flamingo Question, me answering Flamingo Question. Dan di sini sudah ada 10 pertanyaan yang akan saya jawab. Dan ini pertanyaan kayak actually it's more like deep question untuk bicara dengan orang lain, tapi hari ini saya bicara sendiri saja. Dan saya percaya membuat video seperti ini adalah terapi psikolog. Jadi kayak daripada aku merasa selalu sendirian, mendingan aku buat video kayak gini supaya aku bisa kayak oh my god, I've been talk about this, I feel so, saya merasa sedikit tenang gitu. Dan hari ini saya sudah ada teh di sini since I'm a tea person. Wait, try to menikmati teh ini. Aduh, enak banget. So, the first question, what's more important, forgiveness or acceptance? Apa yang paling penting, memaafkan atau menerima? Menurut saya sendiri, yang paling penting adalah menerima. Kalau memaafkan ya, kalau dari saya punya kacamata, memaafkan tuh lebih kayak you say the word, saya maafkan kok. Tapi deep down inside my heart, saya tidak menerima, saya tidak mau, saya tidak memaafkan kok sepenuhnya. Sedangkan kalau acceptance, itu kayak aku sudah menerima anak orang tersebut membuat kesalahan, atau aku sudah menerima suatu kejadian itu udah terjadi. Kayak aku sudah kayak okay, saya sudah berdamai, saya sudah kayak, tapi itu saya punya pendapat sendiri. Dan forgiveness is more like aku memaafkan dia, tapi kadang mungkin aku tidak menerima. Dan secara apa? Okay, next question. What did you learn a little too late? Apa yang sudah kau pelajari tapi kau rasa kalau hal yang aku pelajari itu terlalu lambat, terlalu kayak macam telat sekali aku pelajari itu. Menurut saya yang saya sudah pelajari tapi menurut saya itu lambat, harusnya saya pelajari dari dulu, adalah bagaimana saya mengontrol emosi sih. Bagaimana saya harus lebih santai menghadapi sesuatu, karena saya sudah tahu bahwa setiap kali menghadapi kegagalan atau masalah-masalah apapun dalam hidup, saya harus lebih santai. Maksudnya bukan lebih santai kayak sudah masalahnya udah lewat, nanti tolong lihat saja ke depannya. It's more like bagaimana saya mengontrol saya punya emosi sendiri untuk bisa menghadapi, karena langkah selanjutnya yang kita ngambil tergantung dari kita punya emosi sendiri. Itu yang saya sadari ya. Saya tahu masuk akal tidak atau gimana. Next question, what's the one what if that keeps you awake at night? Sekarang mungkin lebih ke pendidikannya. Saya punya studi, saya pikir itu yang selalu buat saya bangun tiap malam, hampir tiap malam ya. Saya selalu berpikir soal itu, kayak ini bagaimana ke depan. Sedangkan pada saat untuk posisi sekarang ini, saya kayak benar-benar lost control over everything. Kayak overall saya lihat tuh kayak saya lost control sekali dalam sub studi. Dan saya selalu punya resolusi gimana sih saya harus take control of everything, tapi saya selalu gagal untuk menjalankannya. Tapi kalau saat ini ya, untuk beberapa saat ini menurut saya sudah mulai pelan-pelan, saya sudah mulai take control again. Dan saya yakin kayak saya bisa sub studi itu bisa kembali normal seperti dulu. Yes, itu yang saya regret sekali. What's more painful, clinging to a toxic love or leaving someone you still care but you no longer love? Menurut saya lebih baik kok kasih tinggal orang yang kok peduli ke dia, tapi kayak kok sudah cinta sama dia lagi. Menurut saya itu yang paling ini sih, kayak maksudnya kok tidak cinta. Tapi begini, ini pertanyaan yang aneh sih. Meninggalkan orang yang kok masih peduli sama dia tapi kok setelah cinta. Saya personally ya, kalau saya sendiri, ini kan pertanyaan untuk saya, jadi saya akan menjelaskannya menggunakan kacamata. So, menurut saya kalau masih cinta sama orang, saya akan peduli sama dia. Tapi kalau macam saya tidak peduli, berarti saya tidak cinta, okay? Jadi ini pertanyaan yang menurut saya agak aneh. Kalau saya masih cinta, saya akan tetap peduli sama kau, okay? Jadi mungkin yang menurut saya yang paling menyakitkan adalah bertahan dalam hubungan yang toksik. Itu yang paling menyakitkan menurut saya, daripada kau meninggalkan orang yang kau peduli, kau masih peduli sama dia tapi kau tercinta, okay? Saya orang yang punya hate love yang sangat luar biasa besar. Saya kalau sudah benci sama orang atau saya tidak cinta sama dia, saya tak akan peduli sama dia juga. Jadi ya, lebih menyakitkan kau bertahan di satu hubungan yang toksik. That's the point. Sabar. Oh, it's so good.
Saya suka sekali teh yang kayak agak-agak manis. Ternyata kenapa ya kayak saya kalau haus saya minum teh saya haus sih dong. What is your deepest regret in life? Back to 2021, tahun dimana semua usaha di tahun itu tuh kayak kesuksesan dan kegagalan tuh udah terjadi dalam hitungan waktu yang sangat-sangat dekat, tidak jauh, dan saya sangat itu tuh mungkin itu suatu hal yang paling saya regret sekali dalam satu hidup. Saya kayak menyesal sekali pernah melakukan hal tersebut. Dan kalau saya bilang 2021 sampai 2022, some people would understand that karena cuman beberapa orang yang mengerti apa yang terjadi di tahun tersebut. Jadi kayak menurut saya tuh itu kejadian yang udah tutup saya punya rezeki sekali, Kak. Tapi itu saya lakukan sendiri, so